me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Hai guys, jadi kita tuh udah sampai loh di tempat tujuan kita, yaitu Museum Bank Indonesia. Nah, untuk masuk ke sini, bagi para pelajar, usahakan kalian untuk membawa kartu pelajar kalian ya, sebagai identitas kalian sebagai pelajar. Oke? Let's go! Nah, di situ sebagai tugas sementara sebagai pendudukan militer Jepang, ia juga menerbitkan uang invasi. Macam dan jumlah uang yang beredar semakin banyak karena uang di Defense Bank dan uang pemerintahan Hindia Belanda masih berlaku. Pada masa ini, bank-bank Belanda dan Inggris tutup dan diganti dengan bank-bank Jepang yang sebelumnya sudah beroperasi di Hindia Belanda tetapi dibekukan ketika perang pecah. Pada 1944, di Jawa Hokokai membentuk Fons Kemerdekaan Indonesia untuk menghimpun dana rakyat untuk Perang Asia Timur Raya. Setelah Jepang menyerah, dana ini antara lain digunakan untuk modal kerja Yayasan Pusat Bank Indonesia. 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka dan keesokan Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Amanat UUD 45 antara lain adalah pembentukan bank sentral bernama Bank Indonesia yang bertugas mengatur nilai rupiah dan menyelenggarakan pengedaran uang. Nah, sebelum dibuat Bank Indonesia, terbentuklah bank tunggal yang berlembur seperti Bank Indonesia, Bank Komersial Tani dan Nelayan, Bank Negara Indonesia, dan juga Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara. Dalam prakteknya, setiap bank masih menjalankan tugas mereka masing-masing dengan nama BNI Unit 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan karena pada prinsipnya memang tak mudah mengintegrasikan bank sentral dengan bank komersial. Nah, di sini ada uang token dan uang invasi pada zaman pendudukan Jepang. Nah, semasa pendudukan Jepang, semua kebijakan keuangan ditetapkan oleh Gusen Kanbu, pemerintah militer pusat, yang berusaha mempertahankan nilai gulden dan rupiah Hindia Belanda, antara lain dengan melarang penggunaan mata uang lain. Selain itu, pemerintah pendudukan Jepang juga menerbitkan dan mengedarkan mata uang kertas yang disebut dengan uang invasi. Emisi pertama berbahasa Belanda beredar pada 1942. Emisi kedua dengan tulisan Pemerintah Dai Nippon tak sempat diedarkan, sedangkan emisi ketiga bertuliskan Dai Nippon Teiko Seisu diedarkan pada tahun 1943. Dalam upayanya mengambil hati masyarakat Indonesia, uang Jepang tersebut diterbitkan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Setelah pasukan Sekutu mendarat di Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945, Nah, setelah zaman pendudukan Jepang, kemudian ada beredarnya berbagai jenis uang pada awal kemerdekaan. Jadi, pada awal kemerdekaan Indonesia, kondisi moneter Indonesia sangatlah buruk karena banyaknya jenis uang yang beredar di Indonesia. Salah satunya adalah beredarnya sekitar 4 miliar rupiah uang Jepang di wilayah Indonesia dan 1,6 miliar diantaranya adalah di Pulau Jawa. Kemudian kondisi moneter ini semakin memburuk ketika Nika dengan bantuan sekutu menduduki kota-kota besar di Indonesia, menguasai bank-bank Jepang dan mengedarkan rupiah Jepang dari bank-bank tersebut. Nika menggunakan rupiah Jepang untuk membiayai operasi militer mereka, membayar gaji pegawai Bumi Putra, dan mengedarkan uang tersebut ke seluruh Indonesia guna menarik simpati masyarakat. Kemudian, Nika juga mengedarkan uang baru yang dikenal sebagai uang Nika. Pada saat yang bersamaan,
The Javers Bank kembali dibuka di beberapa kota besar di Indonesia yang diduduki oleh Nika. Dan The Javers Bank pun mengedarkan uang The Javers Bank seri federal yang semakin memperparah kondisi keuangan Indonesia. Uang awal kemerdekaan Republik Indonesia. Di wilayah Republik Indonesia, pemerintah Indonesia tidak dapat segera mencetak uang sendiri karena keterbatasan dana dan tenaga ahli. Untuk mengatasinya, berdasarkan maklumat 3 Oktober 1945, mata uang yang beredar sampai dengan masa pendudukan Jepang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. Sebelumnya, pada 2 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa mata uang Nica tidak berlaku lagi di wilayah Republik Indonesia. Hai guys, nah kita udah sampai di Museum Proklamasi. Nah, di sini itu ruangan pra-perumusan naskah proklamasi. Di sini ada pertemuan dengan Maeda. Pada tanggal 16 Agustus 1445, Bung Karno, Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda di kediamannya sekitar pukul 10 sepulang dari Rengas Dengklok. Mereka menjelaskan kepada Maeda tentang akan diadakannya pertemuan untuk persiapan menjelang Indonesia merdeka. Maeda memberitahukan pesan Gun Seikan pemerintah militer Jepang kepada rombongannya yang pulang dari Rengas Dengklok agar menemuinya. Kemudian mereka dengan ditemani Maeda dan Miyoshi Sukichiro atau juru bicara Angkatan Darat Jepang berangkat ke Guseikan dan bertemu dengan Mayor Jenderal Nishimura Otoshi. Mayor Jenderal Nishimura menjelaskan bahwa pihak Jepang tidak dapat membantu karena telah ada kesepakatan dengan pihak sekutu untuk mempertahankan status quo di Indonesia. Ia juga melarang adanya rapat yang akan dilangsungkan di rumah Maeda. Teman-teman tahu nggak tadi itu ruangan apa ya? Ruangan tersebut merupakan ruang makan di rumah Laksamana Maeda yang dimana dijadikan sebagai tempat perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Tapi kenapa ya para golongan tua tersebut bisa merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat itu? Jadi kita flashback pada tanggal 6 dan 8 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom ke Hiroshima dan Nagasaki. Hal ini membuat golongan muda mendesak para golongan tua untuk segera merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada pengetikan dan pendatangan naskah proklamasi. Setelah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Suparjo disetujui oleh hadirin, Bung Karno meminta agar Saitu Melik mengetik naskah proklamasi tersebut. Saitu Melik mengetik naskah proklamasi tersebut di dekat dapur dengan ditemani oleh BM Diah. Pada saat pengetikan, Saitu Melik melakukan perubahan 3 kata. Tempo menjadi tempo, kata wakil menjadi bangsa Indonesia, berubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Begitu pula dalam penulisan hari, bulan, dan tahun. Setelah naskah proklamasi selesai, diketik segera dibawa kembali ke tempat hadirin untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta mendatangi naskah tersebut di atas piano yang terdapat di bawah tangga ruangan. Nah, setelah dijelaskan oleh Janirda, di sini ada patung Saitu Melik yang sedang mengetik teks proklamasi ditemani oleh BM Dia di ruangan bawah dekat dapur. Nah, setelah teks proklamasi diketik oleh Saitu Melik, lalu teks proklamasi ditandatangani di bawah tangga dan di atas piano oleh Soekarno. Pengesahan naskah proklamasi. Konsep naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo dibawa ke serambi muka menemui para hadirin yang telah menunggu. Bung Karno kemudian membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat itu secara perlahan dan berulang-ulang. Sesudah itu, beliau bertanya pada hadirin, setuju atau tidaknya terhadap perumusan itu.
Menurut Bung Hatta, jawaban dari hadirin adalah gemuruh suara yang menyatakan setuju. Kemudian diulangi lagi pertanyaannya dan dijawab, dan jawabannya sama, yaitu setuju. Kemudian sempat timbul pertentangan pendapat mengenai siapa yang akan mendatangani naskah proklamasi tersebut. Akhirnya Soekarni maju ke muka dan dengan suara lantang mengatakan, bukan kita semua yang hadir di sini harus menandatangani naskah. Cukup 2 orang saja menandatangani atas nama rakyat Indonesia. Yaitu Soekarno dan Hatta. Usul itu pun diterima oleh para hadirin dan dengan tepuk tangan yang berseri. Kemudian Bung Karno memerintahkan Saiful Malik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. Nah, di sini ada para tokoh yang hadir dalam pengesahan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah guys, di sini selanjutnya ada bunker. Pada zaman Laksamana Muda Tadashi Maeda, bunker ini adalah tempat di mana dahulunya Laksamana Maeda menyimpan barang-barang berharganya seperti dokumen penting kenegaraan ketika ia menjabat sebagai kepala penghubung angkatan laut di daratan Jepang. Bunker ini memiliki ukuran sekitar lebar 5 meter, panjang 3 meter, dan tinggi 1,5 meter. Selain itu, bunker ini adalah tempat persembunyiannya Soekarno dan memiliki kapasitas 10 orang dewasa. Saya Denirda, saya Askia, saya Aisyah, saya Emi, saya Kesha, saya Vina. Kami pamit undur diri. Jas merah, jangan kali-kali melupakan sejarah.